bermental stres. Kenapa? Saya itu kalau tidur ya selalu ada bayangan seakan-akan ada orang keluar dari kolong ranjang dan kemudian mencekik saya. Dan saya ini sudah dilayani oleh pergi ke psikiater, ada mungkin setahun atau hampir 2 tahun. Tapi nggak ada pengaruh apa-apa untuk saya. Jadi tetap bayangan buruk itu ada. Ya udah, aku ke rumahmu. Gembalanya datang ke rumahnya, didoakan saudara-saudara. Sejak itu waras, nggak ada masalah lagi. Nah satu kali pelayan Tuhan ini lagi jalan di mall, ketemu sama psikiater yang selama ini menangani masalahnya. Loh kamu udah lama nggak ke saya apa pindah ke psikiater lain? Enggak, tapi masalah saya udah beres. Loh kok bisa? Karena saya didatangi gembala saya ke rumah, dia doa untuk saya. Loh doa memang penting, tapi yang gini kan mesti ada penanganan lain. Apa cuma didoakan? Enggak, gembala saya datang berdoa, lalu dia pinjem gergaji sama saya. Lalu dia potong 4 kaki ranjang yang dipakai tersebut sehingga saya tidak lagi tidur di atas ranjang, saya tidur di bawah. Sejak itu tidak ada lagi orang mencekik keluar dari kolong ranjang katanya. Ini hamba Tuhan penuh urapan. Tapi ini hamba Tuhan berhikmat. Dan itulah ciri hamba Tuhan yang sehat. Haleluya. Saya harap hamba Tuhan GBI sehat. Fisik, mental, spiritual. Karena itulah yang Tuhan inginkan saudara. Sebab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan semoga Allah alami kepahitan. Dan jangan bela jemaatmu habis-habisan sampai engkau mengorbankan keluargamu. Jangan saudara. Karena nanti waktu saudara tua, saudara sakit, yang akan dampingi saudara belum tentu jemaat. Yang selama ini engkau bangga-banggakan. Tapi istrimu atau suamimu atau anak-anakmu atau anggota keluarga dekat. Bahkan kalau boleh saya beri masukan. Kalau saudara diberkati Tuhan, jangan kasih semua uang saudara untuk gereja. Beli rumah saudara-saudara. Beli rumah. Kalau motor itu turun harganya. Tapi kalau rumah kan lebih bagus saudara. Karena saya udah ngalami Bapak Ibu. Aduh ngurus sinode ini kan lebih gampang mengembalakan jemaat daripada mengembalakan pendeta kan saudara. Orang melayani cinta Tuhan tulus diberikan semuanya untuk gereja ketika dia meninggal. Istrinya terkatung-katung, rumah pun gak jelas. Kalau udah begini kan repot saudara. Makanya suami-suami belikan rumah untuk pasanganmu. Jangan terus tinggal di pastori. Dan saya anjurkan kalau saudara beli rumah pakai nama istri di sertifikatnya. Itu akan memberikan damai sejahtera, kelegaan, sukacita. Engkau suamiku teladan. Seandainya kita harus mati lalu hidup kembali pada alam yang lain, aku tetap akan memilih engkau sebagai pasanganmu. Kenapa? Happy wife, happy life. Bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Dan istri akan bahagia kalau dia mendapatkan rumah atas namanya sendiri. Setuju ibu-ibu? Hai suami bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Banyak suami pelitnya luar biasa. Apa susahnya sih membahagiakan istri? Supaya dalam kehidupan kita jangan ada kepahitan dalam hidup. Kan ada hamba Tuhan melayaninya sih hebat. Tapi istri kepahitan, anak-anak kepahitan. Saya nggak mau pelayanan, saya nggak mau jadi hamba Tuhan apalagi. Karena cara kita menghandle mereka kelihatannya sangat rohani. Tetapi secara nalar, secara manusiawi, hubungan kita nggak baik. Saudara-saudara betapa pentingnya kita menjaga kesehatan mental. Karena ini memberikan pengaruh ke banyak bidang yang luas. Sekarang kita akan lihat apa penyebab untuk melayani. Yang harus melayani siapa? Jemaat.
Jadi kalau sepak bola, kita ini bukan penyerang tengah, kita ini coach Sintayong. Kira-kira seperti itu saudara. Jangan Sintayongnya jadi gelandang tengah dan sebagainya, giring-giring bola. Bukan itu tugasnya. Dengan demikian kita bisa mencetak lebih banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan. Jadi istri hamba Tuhan tidak harus ikut semua kegiatan gereja. Ada haleluya? Atau merasa berdosa? Kenapa saya bilang gitu? Ingat, tugas utama kita bukan hadir di semua kegiatan ibadah. Tugas utama kita mendirikan keluarga Kristen yang baik. Itu tugas utama kita. Jangan digeser oleh kesibukan, oleh aktivitas apapun. 1 Timotius 3 ayat 5, jikalau seorang tidak tahu mengepalai pendeta ABCD supaya dia bisa cerai dan kawin lagi, saudara. Dan itu melelahkan. Apalagi sekarang ini banyak manusia di dalam jemaat itu golongan manusia sulit. Tahu manusia sulit? Kita baik sama dia, dia jelekin kita. Kita doain dia, dia fitnah kita. Kita kasih duit dia jelek-jelekan kita di belakang. Sampai kita bingung, ini orang mau apa sih? Ada jemaat saudara seperti itu? Ada manusia sulit di sini? Mudah-mudahan bukan saudara. Dan saya belajar satu hal, manusia sulit biasanya punya satu kesamaan ciri. Apa kesamaannya? Panjang umur, saudara-saudara. Sehingga kita cukup lama bersama-sama dengan dia di atas muka bumi ini. Heran tuh yang suka ngeritik, yang suka jelek-jelekin itu ya. Nggak mati-mati loh saudara sekalian. Saya itu satu hari pernah tertekan karena apa? Jam 4:30 pagi seorang pengurus jemaat bilang, Pak, si Anu meninggal dunia. Hah? Meninggal? Tadi malam kan dia masih di gereja. Sampai 9:30 malam dia bantuin anak-anak yang mau tamborin. Om tolong pasangin ya kaca supaya kita kalau latihan bisa. Dia selalu menolong orang dan gak banyak ngomong saudara. Punya dedikasi, pengorbanan. Meninggal sakit jantung saudara. Umur juga baru 60 lebih dikit kali waktu itu. Aduh, saya itu rasanya kehilangan banget. Dan saya ngomong gini, Tuhan di gereja ini ada kali 10 orang yang suka ngeritik saya. Gimana kita tukeran Tuhan? Yang ini jangan dipanggil, yang itu aja. Nggak bisa tuh saudara sekalian. Karena apa? Kadang-kadang memang Tuhan izinkan duri dalam daging itu ada. Supaya kita tetap rendah hati. Banyak berdoa, nggak sombong. Manusia sulit makin lama makin banyak. Terimalah itu sebagai anugerah Tuhan. Saya mengembalakan di banyak tempat saudara. Salah satunya di Jakarta kita ada 3 tempat. Salah satu tempat yang kita pakai untuk ibadah. Waktu itu ada 2 ruko. Lalu kemudian kita mau sewa 2 ruko yang lain. Setuju yang punya ruko. Wah senang nih bisa dijebol 4. Ruko kan lumayan lah lebih besar. Ada orang di rukonya sebelah sana. Wah protes bawa ormas masyarakat sebagainya. Waduh kita udah jengkel bener saudara sekalian. Padahal dia masih agak jauh. Yang 11-11 juga setuju. Akhirnya situasi seperti itu. Ada jemaat nawarin, Pak di depan kita ini, depan ruko kan ada semacam dep store gitu yang cukup besar. Atasnya mau disewain. Terus gimana? Udahlah kita jangan ribut, batalin aja yang ini, pindah ke sana. Oh iya saya udah denger. Tahu nggak mintanya berapa? 10 kali lipat dari harga sewa yang di belakang. Oh gitu Pak ya? Iya. Lalu disampaikan kepada manajernya, nggak mau. Pak Rubin nggak mau. Ngejar terus saudara-saudara. Minta ketemu. Saya bilang, ya udahlah hari Minggu nanti saya khotbah di sana. Setelah kebaktian aja ketemu sama dia. Dia manajer kan yang hari Minggu pasti libur. Dia datang saudara. Pak kami dengar Anda mau sewa di belakang kan. Tempat kami ada Pak, kosong di atas. Pakai di sini aja. Iya Bu tapi saya dengar biayanya sekian kan. Kira-kira 10 kali lipat. Iya betul. Tapi saya udah ngomong sama owner. Untuk gereja udahlah disamain aja harga belakang sama harga depan. Bapak masuk aja, harganya persis sama seperti yang di belakang. Turun 1/10 saudara.
Haleluya. Saya itu udah doa untuk orang yang ngalangin itu. Dalam nama Yesus, kuasa kegelapan aku patahkan. Saya pikir alat setan itu menghalangi supaya kita bisa sewa 2 ruko itu. Ternyata gara-gara dia, kita nggak jadi sewa yang di belakang. Sewa yang di depan lebih gede, ada liftnya, ada AC-nya, semuanya harga 1/10, saudara. Lalu saya doa, Tuhan ampun, ternyata dia alat Tuhan untuk memberkati saya, bukan alat setan. Haleluya. Kalau saudara lagi ngalami kesulitan dan sebagainya, Tuhan bisa mengubah alat setan jadi alat Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Persepsi pendeta dianggap sesepuh, super, dihormati dibandingkan dengan jemaat biasa. Padahal pendeta juga manusia yang bisa saja salah. Kadang orang-orang kan minta nasihat itu seakan-akan kita tahu segala-galanya. Dan pendeta itu rasanya sudah manusia super. Pendeta harus segagah burung Raja Wali. Tapi kalau makan seperti burung pipit yang kecil saja. Kalau pendeta kurus kurang berkat. Pendeta gemuk nggak pernah doa puasa. Pendeta khotbah panjang bertele-tele. Pendeta khotbah pendek tidak persiapan. Pendeta khotbah perpuluhan mata duitan. Pendeta nggak pernah khotbah tentang uang, takut memberitakan firman. Pendeta belum menikah, bagaimana bisa menasehati kita yang sudah berkeluarga? Pendeta nikah, anaknya banyak, rajin, tidak tahan nafsu. Kan susah kita jadi hamba Tuhan, saudara. Karena persepsi yang salah dari banyak jemaat. Penyebab yang lain, kepribadian pendeta. 75% pendeta itu kompulsif. Atau punya kepribadian tipe A. Artinya terlalu ambisius, terlalu mendorong diri. Ingin selalu maju dan kadang-kadang tidak memberikan rest di dalam jiwanya. Jadwal padat kadang-kadang kita anggap sebagai bentuk kesuksesan. Dan cirinya adalah kadang-kadang hamba Tuhan melakukan 2 tindakan atau kegiatan yang berbeda pada saat yang sama. Nggak mau kalah. Workaholic. Banyak hamba Tuhan perfeksionis, ingin sempurna, berorientasi kepada prestasi atau tujuan, bukan pada relasi yang dibangun dengan orang lain. Akarnya adalah karena keluarga terlalu menuntut supaya dia berprestasi agar diakui atau kalau tidak dia akan ditolak. Tidak diterima apa adanya. Saya percaya anak itu harus kita kasih bukan karena prestasinya. Tapi karena dia adalah anak kita, karena jati dirinya. Ada seorang pelatih football yang terkenal di Amerika Serikat yang anaknya ketika menjadi remaja pemuda juga pandai sekali dalam pertandingan football. Sampai seorang bilang begini, wah kamu tentu bangga ya kepada anakmu. Anakmu hebat sekali dalam permainan football dan mungkin dia akan meneruskan jejakmu menjadi pelatih. Dan pelatih ini berkata, saya bangga dong sama anak saya. Bukan karena dia jago football, saya bangga karena dia adalah anak saya. Walaupun dia tidak pernah football, aku tetap bangga kepada dia. Dan bukankah itu sebaiknya acceptance yang dirasakan oleh seseorang dalam kehidupannya? Apa yang menyebabkan banyak pendeta stres dan depresi? Tidak membedakan antara peranan dan harga diri. Biasanya kalau kita tanya sama seseorang, dia itu siapa? Kita dapat jawaban, dia dokter atau dia insinyur, dia pendeta. Kita mendapatkan jawaban tentang pekerjaannya. Padahal waktu kita tanya dia siapa, mestinya kan yang kita inginkan jati dirinya, yang kita dengarkan jabatannya. Saudara-saudara, sehingga kadang kita tidak bisa membedakan antara peranan atau jabatan yang kita miliki dengan harga diri kita seutuhnya. Saya percaya bahwa kita harus mengerti, kita ini berharga karena kita anak Tuhan. Saudara kesini naik mobil, engkau berharga di mata Tuhan. Saudara kesini naik kendaraan umum, saudara berharga di mata Tuhan. Saudara pakai baju bagus, engkau berharga di mata Tuhan. Saudara pakai baju yang murah sekali belinya, bahkan mungkin saudara karena nggak ada uang, beli baju bekas di pasar yang harganya cuma 50.000 atau 103, engkau tetap berharga di mata Tuhan.
Saudara punya dompet, uangnya banyak, engkau berharga. Saudara punya dompet, isinya tinggal 10.000 rupiah, engkau tetap berharga di mata Tuhan. Jangan pernah sombong kalau kita punya uang. Karena harga diri kita tidak tergantung dari berapa banyak uang yang kita miliki. Harga diri kita berharga karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Lebih mahal dari emas dan perak. Apa saudara pikir saya berharga karena saya bisa mengembalakan jemaat yang besar? Saya berharga karena saya jadi ketua umum sinode? Enggak. Saya berharga karena saya anak Tuhan. Manusia selalu melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Lihat Yesus. Pada waktu dia dibaptis, Bapa Sorgawi berkata apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Aku puas dengan dia. Pertanyaannya, berapa khotbah yang sudah Yesus sampaikan ketika Bapa memuji dia? Berapa gereja yang sudah dia bangun? Berapa mujizat yang sudah dia lakukan? Berapa kitab yang sudah dia tulis? Sama sekali tidak ada. Kenapa Bapa bangga kepada dia? Manusia sangat mengandalkan pandangan orang tentang dirinya, public life. Padahal yang Tuhan lihat inner life yang ada dalam hidup kita. Dan saya rasa ini adalah pergumulan kita sebagai hamba Tuhan. Kita selalu menampilkan yang baik di hadapan publik. Di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kalau di BPD, di Perwil, di BPP, niat kita sama, aman saudara. Kenapa banyak gereja ribut? Ada ambisi-ambisi yang sudah menyiapkan semuanya. Betapa kita harus meyakini bahwa saya berharga bukan kalau saya duduk dalam kepengurusan ABCD. Ada yang tanya, kalau Pak Rubin udah gak ketua sinode gimana? Mau jadi ketua PGI, PGLI, PGPI? Saya bilang gak usah, saya kembali ke gereja lokal saya. Saya ngurusin the journey yang sedang dibangun. Saya mengajar anak-anak remaja karena itu fokus saya saudara sekalian. Supaya mereka tahu ada Tuhan yang mencipta. Siapa itu Yesus. Saya rindu memenangkan jiwa. Karena itulah panggilan kita sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tekankan, bangunlah gereja lokal yang kuat. Jangan terlalu sibuk dalam organisasi sampai gereja lokalmu terbengkalai. Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jangan sampai karena kita nggak berhasil di gereja lokal berantakan, lalu kita mau jadi ketua A, B, C, D. Ormas Kristen itu makin banyak sekarang. Orang yang gagal di gereja lokal suka masuk dalam ormas-ormas. Nggak semua begitu tentunya. Tapi ada yang seperti itu. Biar kita punya track record yang baik dalam pelayanan. Supaya apabila Gembala Agung itu datang, kita mendapatkan mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Siapa saya? Saya anak Allah. Apa tugas utama saya? Melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Harga diri kita tidak ditentukan oleh sukses atau gagal. Karena kita dikasih tanpa syarat. Bapak Ibu yang jemaatnya nggak maju-maju. Walaupun tentu kita harus berdoa supaya jemaat kita berkembang. Tapi percayalah saudara tetap berharga di mata Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Engkau dicintai Tuhan. Gembala yang jemaatnya ribuan orang belum tentu mahkotanya lebih gede daripada gembala yang mengembalakan di desa yang orangnya kalau begitu SMA aja udah keluar kota tapi engkau setia di sana melayani. Tuhan melihat dan menghargai apa yang ada. Jangan ngukur diri kita dengan hitungan manusiawi karena penilaian Tuhan sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan. Karena itu jangan minder sama orang kaya. Karena saudara adalah hamba Tuhan, anak Tuhan. Jangan terlalu merendah sama orang kaya. Yang bikin saudara susah itu jemaat bukan jemaat miskin, jemaat kaya saudara sekalian. Yang akan dongkel-dongkel saudara itu orang yang punya pengaruh. Bersyukur kalau jemaat kaya, cinta Tuhan, rendah hati. Wah saudara dapat anugerah Tuhan. Tapi ada banyak peristiwa yang jadi biang kerok masalah itu orang berpengaruh, orang kaya. Makanya kita itu harus melayani dengan tulus.
Kalau saudara minder karena engkau miskin, engkau akan sombong ketika engkau kaya. Karena harga dirimu terletak daripada berapa uang yang saudara miliki. Saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan desa yang suka ngundang pembicara dari Jakarta. Pembicara ini orang full gospel, bagus sih. Ketua full gospel Indonesia sekarang 2 periode teman saya. Saya baptis dia di Sungai Yordan tahun 90-an. Jadi dalam pertemuan full gospel seringkali saya yang diminta untuk khotbah. Nah, orang full gospel datang melayani, ya lebih banyak kesaksiannya lah kalau khotbah. Tapi enggak terima PK, malah dia yang kasih berkat. Jadi suka diundang tuh, ya. Suka diundang, saudara bergantian. Tapi ada yang lebih sering. Satu kali orang full gospel ini kesaksian, saya ini bayar perpuluhan, maka saya diberkati Tuhan gini gitu dan sebagainya. Ya tipenya orang-orang full gospel kan pasti cerita soal itu. Baguslah intinya. Selesai ngobrol-ngobrol sama pendeta, Pak Pendeta boleh saya tanya, Bapak bayar perpuluhan enggak? Aduh Pak, Bapak kan tahu jemaat saya miskin. Pasti persembahan cuma berapa ratus perak gitu. Berapa ribu paling. Yang lainnya kasih pisang. Mana bisa saya bayar perpuluhan? Loh Pak, saya itu kok khotbah tadi bukan hanya untuk jemaat. Bapak harus jadi teladan. Nggak bisa Pak, saya miskin banget. Lalu orang full gospel ngomong gini, Pak Pendeta. Gimana kalau kita taruhan dalam tanda kutip. Bapak bayar perpuluhan, kalau Bapak kurang, telepon saya langsung transfer uangnya. Oh kalau gitu berani saya. Bener Pak ya? Bener. Dia jalanin saudara. Jadi sejak itu dia bayar perpuluhan karena ada yang backup. Kalau kurang, telepon saya akan transfer. Beberapa bulan kemudian, ini orang full gospel diundang lagi ke sana. Pak, kok Bapak nggak pernah telepon sama saya, minta transferan? Saya ngalami firman Pak. Waktu saya kembalikan persepuluhan, itu berkat Tuhan melimpah, mengalir luar biasa. Jadi ini khotbah bukan hanya untuk jemaat, ini khotbah untuk saya. Pendeta kan kadang-kadang gitu, jemaat persepuluhan. Kadang-kadang kalau ada yang lupa kasih perpuluhan dideketi. Ada masalah apa Pak? Kok belum perpuluhan? Tapi perpuluhan ke BPP aja kagak, saudara-saudara. Saudara khotbah jemaat mesti perpuluhan, saudara tidak. Ada juga gereja-gereja besar bukan kasih perpuluhan, sumbangan ala kadarnya. Kalau saya hitung-hitung bukan persepuluhan, 1% juga kagak saudara. Bukan persepuluhan, persatuan katanya. Mesti ada persatuan dalam Kristus. Aduh minta ampun. Kita kadang-kadang bisa ngajar orang lain. Saya percaya kita harus mulai dari diri kita. Saudara-saudara, makanya jangan kita harus sadar status kita sebagai anak Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Jangan terlalu nurut gitu loh sama orang yang punya duit, yang biayain saudara sehingga engkau disetir oleh dia. Nggak maju gereja saudara. Kalau maju mungkin engkau punya kecukupan tapi kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ciptakan orang-orang yang cinta Tuhan. Kan di gereja-gereja itu ada yang begini. Pak Pendeta, sudahlah jangan ngomong soal persembahan, persepuluhan. Bapak atau gereja kalau bikin event Natal atau apa, ngomong sama saya tutup semuanya. Kelihatannya hebat kan? Nggak alkitabiah saudara. Saya ngomong, kalau begitu Bapak yang diberkati Tuhan, orang lain nggak diberkati Tuhan. Tuhan kan ingin semua jemaat belajar untuk menabur. Nah kadang-kadang orang yang seperti ini nggak mau, saya bilang, Pak nggak usah nyumbang ke gereja, Bapak kembalikan perpuluhan aja, kan ada ayatnya. Nggak usah sumbangan, saya juga nggak akan minta uang Bapak. Bapak setia aja kasih persepuluhan. Oh nggak mau saya. Pokoknya kalau gereja butuh berapa, saya tutup semuanya. Ini gaya ngebosi suka ada di antara orang kaya itu saudara. Ini Jakarta, Jawa Tengah. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Kalau saudara lagi makan sama pengusaha, jangan selalu ingin ditraktir. Sekali-kali saudara yang traktir lah.
supaya orang itu tidak menganggap kita remeh gitu. Maunya ditraktir terus. Kalau ke restoran, aduh sorry Pak, dompet ketinggalan, supaya dia yang bayarin. Saya rasanya pernah cerita ya, saya pelayanan di sebuah perusahaan besar di Surabaya. Lalu setelah selesai suami istri itu ajak saya dan istri makan di sebuah restoran bagus di Surabaya. Setelah selesai, mbaknya dipanggil, "Mbak berapa?" "Sekian," katanya. Si mbaknya ngomong, "Ibu punya kredit card dari bank ini enggak?" "Oh kenapa?" kata istri pengusaha itu. "Ada diskon 30%. "Oh lumayan ya, tapi saya enggak punya." "Pap kamu punya enggak?" "Enggak punya juga." "Oh udah enggak punya." Istri saya ngomong, "Saya punya, biar saya aja yang bayar." Suaminya bilang, "Wah enggak boleh dong, enggak pernah saya ditraktir pendeta." Saya bilang, "Ini kali pertama Bapak ditraktir pendeta." "Oh enggak boleh dong, Bapak baru khotbah masa saya yang dibayarin." Enggak bisa, udah bayar langsung aja." Tapi istri lebih berhikmat. "Udah gini aja Bu, Ibu bayar dulu pakai kredit card, nanti saya transfer." Kan lebih hemat begitu saudara. Wanita memang bijaksana dalam hal kartu kredit model seperti ini. Istri saya gesek, 1 juta lebih kalau nggak salah. Sampai pulang ke Bandung saya tetap nggak mau kasih nomor akun saya. Besoknya dia WA lagi, saya bilang saya nggak mau. "Sudah lupakanlah Pak, nggak apa-apa saya traktir Bapak, nggak masalah juga, saya juga happy kok." WA lagi besoknya, kan nggak enak udah berkali-kali begitu. Saya bilang, "Pak, maaf saya tidak kasih nomor pribadi. Tapi gereja kami lagi membangun, kalau Bapak mau silakan nomor ini rekeningnya. Tapi kalau Bapak tidak mau nggak apa-apa. Karena saya rela untuk hal itu." Udah. Dia bilang, "Baik Pak, saya transfer." 50 juta dia transfer, saudara sekalian. Saya bayarin cuma 1 juta, dia bayar 50 juta. 5-6 bulan kemudian dia WA saya lagi, "Pak saya udah transfer lagi ya." 500 juta dia transfer. Gara-gara 1 juta. Saya ketemu lagi dengan dia di Surabaya. Dan pertanyaan saya, "Pak kapan saya bisa mentraktir Anda?" Dan hubungan kami baik karena dia bilang. Dan itu yang membuat saya tidak enak. Saya itu sudah sering makan sama hamba Tuhan. Saya baru pertama kali ditraktir oleh pendeta. Ya sama Bapak. Saudara-saudara, kita ini anak raja di atas segala raja. Jangan merendahkan diri kita seakan-akan kita nggak punya apa-apa. Saya tuh maaf ya, kadang-kadang suka agak kesel saudara sama hamba Tuhan. Karena saya kan tahu nih nilai perpuluhan yang ada. Ini gereja berapa jemaatnya? Sekian. Perpuluhan gini amat. Saya kalau marah saya bilang sama tim saya ini, "Pulangin aja lah, saya ganti aja, saya bisa bayar lebih besar." Tapi ya nggak boleh, "Pak jangan suka marah Pak." Kadang-kadang hamba Tuhan kebangetan saudara sekalian. Mudah-mudahan bukan saudara. Haleluya. Penyebab lain hamba Tuhan stres, kekecewaan terhadap keadaan hidup. Seperti Naomi manis merubah nama menjadi marah atau pahit. Kecewa kepada manusia seperti Ahitofel ketika nasihatnya tidak diterima. Dia marah dan bunuh diri. Kecewa dengan diri sendiri. Pandang kepada diri kita akan kecewa. Pandang kepada orang lain juga kecewa. Pandang terus padanya. Jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain. Pandang saja Yesus. Bagaimana kita membangun manusia batiniah yang sehat? Pertama, bangun keintiman dengan Tuhan. Renungkan firman-Nya siang dan malam. Bukan untuk khotbah, tapi untuk mengisi dahaga jiwa kita. Saya tiap pagi ada doa pagi di YouTube GBI Battle, saudara-saudara. Eksposisi kitab-kitab dari Yohanes, Kisah Rasul, kemudian sekarang surat-surat Paulus. 2-3 ayat, 2-3 ayat. Sekarang saya gantian sama tim, saudara. Dan itu membuat saya studi terus tentang Alkitab lebih dalam lagi, mengeksposisi ayat demi ayat, cari bahasa aslinya, cari komentari dan sebagainya. Sehingga saya juga sebelum memberkati orang lain diisi terus. Mari kita belajar membangun keintiman dengan Tuhan dengan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Menyembah dan berdoa.
agar kita mengalami kesegaran secara rohani di dalam hidup kita. Menyembah juga jangan lupa bisa di dalam roh dan kebenaran, dan saudara juga bisa berkata-kata di dalam bahasa roh. Kan itu memberikan kelegaan dalam hidup kita. Pendeta GBI itu nggak usah anti dengan bahasa roh. Wong pengakuan iman kita juga jelas, bahasa roh adalah tanda awal dari baptisan Roh Kudus. Kan ada orang masuk ke GBI mau robah GBI. Loh, Anda kalau bertamu ke rumah orang, Anda sesuaikan diri dong dengan apa yang ada. Kalau enggak Anda keluar aja, cari rumah tangga yang lain. Kan ada pendeta, maksa saudara mau ngadu debat sama saya. Supaya GBI itu berubah jadi oneness, Jesus only, Unitarian. Saya enggak ladeni, saya cuma bilang, waktu Anda masuk ke GBI, Anda tanda tangan enggak pengakuan iman? Iya. Anda memungkiri, ngapain saya berdebat? Kalau Anda ada di rumah ini, Anda ikuti yang ada. Jadi terserah saudara. Mau dipecat atau keluar, saya bilang. Mengundurkan diri. Kan orang-orang model gini susah saudara sekalian. Nah, jadi kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Next. Salah satunya dengan berbahasa roh. Nah, ada serangan ya kepada pihak GBI, Pentakosta, Karismatik. Nanti mungkin besok saya keluarkan paparan singkat di YouTube, nanti saya share. Bolehkah orang berdoa di dalam bahasa roh dalam ibadah? Kan banyak serangan. Palsu itu kalau orang berdoa dalam bahasa roh dan tidak ada tafsirannya. Kan Paulus bicara dalam 1 Korintus 14. Harus ada yang menafsirkan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah. Nanti saya minta Ibu Pendeta Lenawati, istri saya, berdoa buat kita semua. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada